Kali ini kita membahas sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Ini yang memang real terjadi ya, real terjadi. Saya ingin tertarik untuk membahas tentang peraturan pemerintah nomor 11, kemudian dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2018. Nah, membahas tentang apa ini? Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015 ini mengatur tentang mengatur tentang jenis tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ya. Kemudian untuk Undang-Undang yang nomor 9 tahun 2018 ini tentang penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat dengan PNPB. PNBP. sorry. Jadi penerimaan negara bukan pajak. PNBP ya. PNBP. Agak sulit ya pengucapannya itu. Jadi begini, kenapa saya ingin membahas tentang peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan PNBP ini? Karena di Pulau Sepudi, khususnya di daerah saya sendiri ya, kepulauan, wabil khusus di Dermaga Gayam, saya khususkan memang di daerah situ, ada yang namanya perubahan peraturan yang diterapkan oleh pengelola dermaga. Ya terkhususnya ya tentunya yang mengelola siapa kalau bukan perhubungan ya, atau Sapandar begitu. Sapandar lah bahasa kalau di rumah itu lebih umumnya itu Sapandar. Jadi ada perubahan peraturan. Apa yang berubah? Dari sejak zaman nenek moyang. Ini kalau berbicara dari segi historis ya, masih belum masuk kepada aturan ya. Ini mau berbicara terkait dengan historis. Ini saya buat tidak hanya satu video, karena panjang ya, kalau dibuat satu video kayaknya nggak asik lah, terlalu panjang. Jadi saya bahas satu-satu nanti saya juga kaitkan dengan dibangunnya perusahaan atau tambang ya, tambang lebih pasnya ya, tambang lebih mudah dimengerti itu tambang migas. Itu nanti saya kaitkan dengan itu. Artinya sudah banyak kan, paling tidak adanya tambang itu menambah sebuah kekayaan atau income terhadap daerah. Itu yang jelas yang pertama. Ketika income daerah itu bagus, meningkat, tentunya akan ada perbaikan ekonomi, begitu kan? Kenapa nanti saya kaitkan dengan perubahan peraturan terkait dengan karcis masuk di dermaga, itu ada kaitannya karena dibangunnya tambang migas di area teritorial ya, bisa dikatakan area teritorial. Walaupun itu ada yang mengatakan itu di tengah-tengah ataupun masuk di daerah emang semuanya di daerah Sumeneb. Memang betul itu, cuman ketika ada dampak yang kemudian tidak diinginkan, tentu yang paling merasakan dampak yang tidak diinginkan itu adalah Pulau Sepudi. Gitu. Baik, kita kembali lagi kepada topik, bahwasanya terkait dengan perubahan aturan karcis masuk ya, biaya masuk. Ini mau berbicara dari historis ya. Sejak dulu di Pulau Sapudi itu tidak ada yang namanya karcis masuk yang diberlakukan kepada, jadi di garis bawah ya, kepada orang yang tidak berkepentingan.
Dalam artian tidak berkepentingan di sini dalam apa namanya dunia perkarcisan biaya masuk ini adalah orang yang hanya misalkan jalan-jalan dulu tiap hari Minggu loh, nggak tahu ya sekarang karena saya kan juga jarang di Sepudi. Dulu masih saya SMP, ya masih saya SD mungkin juga masih sering jalan-jalan ya kan. Jadi kalau hari Minggu itu wah ramai sekali itu di pulau apa namanya dermaga di Gayam itu ramai sekali itu. Jadi itu tidak ada karcis masuk. Karena kenapa? Itu tidak berkepentingan, artinya tidak berkepentingan untuk berangkat nyebrang keluar Sepudi begitu. Kemudian orang yang mau mancing cuma lewat situ begitu kan. Orang yang mau buang sampah, karena kebetulan ini ya, walaupun ini sifat yang perilaku yang kurang baik dan tidak boleh dicontoh. Kadang orang pasar itu kan membuang sampah di dermaga itu tidak kena karcis begitu. Karena itu orang-orang yang tidak berkepentingan untuk menggunakan jasa yang jasa yang dikelola oleh Sapandar. Nanti saya jelaskan juga. Nah, itu. Nah, hari ini itu berbeda peraturannya. Hari ini itu berbeda peraturannya. Secara historis ya dulu tidak ada peraturan yang begitu, cuman yang diberlakukan karcis masih itu adalah orang-orang yang berkepentingan, misalkan ngirim barang, kemudian selain ngirim barang itu orang yang mau bepergian ke luar Jawa, kemudian pokoknya yang menggunakan jasa Sapandar atau jasa penyeberangan lah begitu, itu baru dikenakan tarif begitu, tarif biaya masuk ya. Kemudian ini disebut inilah PNPB juga, pendapatan negara bukan pajak itu. Jadi ini yang sekarang ya. Nah, sekarang ini berbeda. Semua yang mau masuk tanpa terkecuali ya, bisa saja ini paling parah lagi. Bisa saja orang yang mau buang sampah saja itu kena tarif bro sekarang itu. Ya kan, mau buang sampah. Ini walaupun tindakan tidak terpuji dan tidak seharusnya buang sampah langsung ke laut ya. Itu bisa saja dikenakan karcis karena diberlakukannya itu secara tidak terkecuali, baik orang yang mau berpergian, jalan-jalan, mancing, pokoknya semuanya ya. Pokoknya di semuanya. Yang yang paling parahnya lagi, penerapan itu hanya berlaku kepada orang mungkin ya, mohon maaf ya, yang tidak dikenal oleh orang-orang yang menjaga karcis itu. Tetapi kalau yang dikenal artinya ada perbedaan penerapan aturan juga, itu ada indikasi juga dan bukan hanya 1-2 orang. Saya ingin membahas ini karena di grup Pulau Sepudi itu ramai juga, dan masyarakat Pulau Sepudi ini juga mengeluhkan terkait dengan hal itu. Loh, saya ini kan cuma mau mancing di ujung dermaga. Loh, saya ini kan hanya mau menikmati sunset di melalui dermaga. Loh, saya ini hanya mau masuk sebentar kemudian keluar lagi kena karcis lagi, dan karcisnya itu sistemnya sekali masuk. Jadi kalau misalkan keluar mau masuk lagi itu kena lagi kayak. Itu informasi yang saya dapatkan sesuai dengan saya amati di grup Pulau Informasi Pulau Sepudi juga. Nah, beberapa kejadian termasuk ada ya, kalau kemarin ada yang cerita, ini real ini. Jadi di depan orang ini, anggaplah si A inilah si A. Nah, si B ini mau masuk. Nah, ternyata dia ini lolos gitu kan, tanpa pembayaran
Karcis biaya masuk ini dia nyelonong masuk. Nah, yang di belakangnya si B ini tidak jauh ini. Dia kalau bicaranya di depan itu masih terdengar. Nah, dia ini ditahan. Ini kan jadi sebuah apa namanya? Ketidakadilan itu. Tetapi saya ingin membahas tentang ini. Karena yang menjadi dalih yang menjadi dalih untuk menerapkan aturan semua diberlakukan ini adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015 begitu, yang mengenai jenis tarif. Ini juga bagian dari dijadikan alasan kenapa Sapandar harus menerapkan itu. Ini yang menjadi alasan Sapandar. Namun perlu dicek di Sapandar yang lain atau di pelabuhan-pelabuhan yang lain, samakah dengan pelabuhan yang khususnya di Gayam ini itu. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang peraturan pemerintah. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang hierarki ini tingkatan. Hierarki ini adalah tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi runtutannya dari apa ke kemudian ke apa sampai kepada yang terbawah. Baik, yang pertama posisi tertinggi, ibaratnya Ratona pokoknya yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan ya. Yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelas, ini paten sudah kan. Ini pokoknya paten dalam hierarki perundang-undangan. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan UUD 1945. Itu yang pertama. Jadi urutan tertinggi, posisi tertingginya itu adalah UUD 1945. Yang kemudian yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa kita dengar dengan singkatan TAP MPR itu. Jadi itu hierarki yang menempati posisi kedua. Yang kemudian disusul dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi ada perbedaan ya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua itu adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, yang ketiga undang-undang. Ya, berbeda dengan Undang-Undang Dasar dengan undang-undang. Beda ya, harus dibedakan. Atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Biasa disebut dengan Perpu. Nah, baru setelah ketiganya ini disusul dengan peraturan pemerintah. Gitu. Dan seterusnya ada peraturan presiden, kemudian terus ke bawahnya lagi peraturan daerah atau provinsi, sampai kepada yang terbawah itu peraturan kabupaten atau kota. Jadi itu runtutannya. Nah, kenapa saya harus menjelaskan tentang hierarki perundang-undangan? Karena begini, contoh, misalkan dalam peraturan pemerintah, misal tidak boleh makan. Ini di peraturan pemerintah, tidak boleh makan selama 2 bulan begitu. Itu di peraturan pemerintah, misalkan. Kemudian di undang-undang, ini yang Perpu ini sudah tidak boleh makan selama 2 bulan. Nah, kemudian di undang-undang ini ada bunyi lagi,
tidak boleh makan hanya 1 bulan. Secara otomatis peraturan pemerintah yang melarang tidak makan 2 bulan itu akan tidak berlaku secara apa namanya, violet apa ya, pokoknya akan digagak apa namanya, yang dipakai itu adalah undang-undang yang berbunyi di undang-undang, yaitu tidak boleh makan hanya 1 minggu. Jadi yang 2 bulan itu bisa digagalkan oleh undang-undang. Begitu seterusnya. Misalkan dalam Undang-Undang 45 ini bebas kok makan, begitu kan? Berarti secara runtutan di bawahnya ini semuanya bisa digagalkan oleh semua peraturan itu mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu misalkan yang dimisalkan. Jadi ini perumpamaan saja. Jadi ya tetap harus ikuti yang di undang-undang. Karena mereka ke bawahnya ini adalah yang menjadi patokan, adalah yang menjadi landasan, itu tetap semuanya adalah Undang-Undang Dasar 1945.